Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita akan menikmati kebenaran firman dengan tema wujud kasih yang terbesar. Yohanes 15 ayat 13-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, ayat-ayat tersebut memberitahu bahwa Tuhan Yesus memiliki kasih yang terbesar karena Dia mau memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih tersebut melebihi kasih seorang ibu atau bapak yang rela berkorban bagi anak kandungnya, sebab sahabat tidak ada hubungan keluarga. Jadi ketika kita mendengar bahwa ada seorang bapak, seorang ibu yang rela berkorban bagi anak kandungnya, hal itu wajar karena memang ada hubungan darah. Tetapi ketika ada seseorang yang rela berkorban untuk orang lain yang tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga, maka sesungguhnya kasih ini lebih besar daripada kasih yang ditunjukkan antar anggota keluarga. Yesus menjadikan sahabat-sahabatnya sebagai objek kasihnya yang terbesar. Gereja Tuhan memiliki banyak sebutan. Gereja Tuhan disebut sebagai mempelai wanita. Gereja Tuhan disebut sebagai tubuh Kristus. Tetapi gereja Tuhan juga disebut sebagai sahabat-sahabatnya. Murid-murid pada waktu itu yang kemudian di dalam Kisah Para Rasul menjadi gereja mula-mula mewakili saya dan saudara bahwa kita pun gereja masa kini disebut sebagai sahabat-sahabatnya. Mari kita akan melihat pengertian dari tema kita. Pengertian dari wujud kasih Allah yang terbesar itu. Dan ternyata wujud kasih Allah yang terbesar adalah memberi nyawa, memberi hidup. Dan mari kita akan dalami lebih lagi pengertian dari memberikan nyawa atau memberikan hidup. Yang pertama, Yesus Kristus memberikan hidup karena Dia menggantikan kita untuk menanggung dosa. Yohanes 11 ayat 49-51, di situ ada ucapan seorang imam besar yang bernama Kayafas bahwa lebih baik Yesus satu orang ini binasa daripada kita seluruh bangsa ini binasa. Imam besar Kayafas resah kalau Yesus mendeklarasikan diri sebagai raja. Lalu ada banyak sekali pengikut-pengikut, maka kemudian hal itu akan memancing dan kemudian akan membuat pemerintahan Romawi menjadi marah. Romawi akan menyerang Israel yang pada waktu itu sebagai jajahannya. Karena bagi Romawi tidak ada raja selain kaisar. Oleh karena itu imam besar Kayafas menghasut banyak orang supaya mereka semua bersepakat untuk membunuh Yesus. Karena kalau Yesus mati, maka selamatlah seluruh bangsa. Tetapi ketika justru kebalikannya, Yesus tetap dibiarkan hidup, maka terancamlah seluruh bangsa. Jadi saudara, ucapan dari imam besar Kayafas memang ada di dalam alam pikiran pada waktu itu. Dia berpikir secara politik, karena kalau Yesus tidak dibinasakan, maka mereka terancam akan dibinasakan oleh pemerintahan Roma. Tetapi sebenarnya, ucapan dari Kayafas ini tanpa ia sadari, ia sedang memberitahu bahwa Yesus memang harus mati, supaya seluruh bangsa selamat, bahkan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, ketika percaya kepadanya akan selamat. Jadi sebenarnya keselamatan yang dimaksud bukan hanya masalah keselamatan politik, bukan hanya masalah keselamatan nyawa,
tetapi juga menuju kepada keselamatan sorga. Yesus Kristus mati karena menanggung dosa sehingga saya dan saudara memperoleh hidup. Jadi itulah arti dari memberi nyawa, memberi hidup. Dia kehilangan nyawa, dia kehilangan hidup, saya dan saudara memperoleh hidup. Dan kita bisa perhatikan dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dan pasal 6 ayat yang ke-23 bagian A. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dengan tegas di Roma 6 ayat 23, khususnya bagian A mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Jadi sebenarnya kita semua sudah terancam dengan kebinasaan. Kita terancam dengan vonis yang Tuhan sudah berikan. Tetapi Yesus Kristus memberikan nyawa, memberikan hidup, karena dia mau menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Kita yang harusnya kehilangan nyawa, kita yang harusnya binasa, kita memperoleh hidup karena Yesus sudah memberikan hidup kepada kita semuanya. Pengertian yang kedua dari memberikan nyawa atau memberikan hidupnya adalah Yesus memberikan keseluruhan hidupnya. Dia tidak hanya menanggung dosa, dia tidak hanya mati di atas kayu salib untuk urusan sorga, untuk urusan hidup kekal, tetapi dia juga memberikan keseluruhan hidupnya. Kita bisa perhatikan, saudara, sepanjang kehidupan Yesus, dia banyak sekali melakukan pelayanan. Dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan, dia meredakan angin ribut, dia memberi makan 4.000 orang, 5.000 orang lebih. Dia mengubah air menjadi anggur. Dia membuat Petrus yang semalam-malaman tidak mendapatkan hasil, memperoleh hasil yang sangat-sangat banyak. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus ini sungguh luar biasa bagi umat manusia. Bahkan beberapa kesempatan dia membangkitkan orang mati. Dia menghibur orang yang susah. Dia menguatkan orang yang lemah. Jadi seluruh hidup Yesus adalah bagi saya dan saudara. Pemberian dalam bentuk materi, perhatian, tenaga, dan sebagainya dari seseorang kepada orang lain, itu adalah wujud bukti kasih. Apalagi Yesus melakukan ini adalah sepanjang hidupnya. Kadang-kadang kita nggak bisa lupa dengan pemberian materi dari seseorang. Mungkin pemberian itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan dalam jumlah yang masih bisa dihitung. Tetapi ketika Yesus melakukan itu sepanjang hidupnya, berkali-kali dia melakukan perhatian, tentu membuat kita semua tidak bisa lupa. Bahkan ketika dia naik ke sorga, dia pun tetap terus berbuat yang terbaik bagi kita. Dia hadir dalam Roh-Nya yang kudus untuk melayani kita semuanya. Jadi saudara, pengertian dari memberikan nyawa atau memberikan hidup adalah Yesus Kristus memberikan keseluruhan hidupnya untuk kita semuanya. Pengertian yang ketiga adalah Yesus memberikan hidup yang berkualitas kepada para sahabatnya. Istilah memberikan hidup dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 memiliki pengertian adalah hidup yang berkualitas. Jadi Yesus Kristus datang untuk memberi hidup, tetapi hidup di sini memakai kata zoe, dan itu sekali lagi menunjuk kepada mutu, menunjuk kepada kualitas. Ketika saya dan saudara para sahabatnya sebagai objek kasih Allah dan menikmati zoe itu, maka di dalamnya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pertolongan, ada mujizat, hikmat, perlindungan, dan lain sebagainya. Zoe itu membuat saya dan saudara menjadi semakin berkualitas dalam hidup. Zoe ini mengangkat keberadaan saya dan saudara, karena kasih Yesus adalah kasih yang sangat berkualitas, sangat bernilai tinggi, dan tidak ada bandingannya. Pengertian yang terakhir dari memberikan nyawa atau memberikan hidup sebagai wujud kasih Yesus yang terbesar adalah Dia memberikan hidup yang kekal.
Yohanes 3 ayat yang ke-16 dengan tegas mengatakan, barang siapa yang menerimanya, atau siapa saja, semua orang yang menerimanya, akan beroleh hidup yang kekal. Semua orang yang menerimanya tidak binasa. Tuhan Yesus adalah pribadi yang kekal, sehingga ketika Dia memberikan hidup kepada saya dan saudara, maka kita pun akan mengalami hidup yang kekal. Kita sudah membicarakan 4 pengertian dari Kristus memberikan nyawa atau memberikan hidup sebagai wujud kasih-Nya yang terbesar kepada kita semuanya. Pada bagian yang terakhir ini, kita akan melihat siapakah sahabat-sahabat Kristus yang dimaksud. Di awal tadi saya sudah sampaikan, sahabat-sahabat Kristus adalah murid-murid pada waktu itu, murid-murid pada masa kini yaitu saya dan saudara, gereja Tuhan pada masa lalu, gereja Tuhan sampai kepada masa kita. Namun, agar tidak salah, maka kita harus memperhatikan kriteria kebenaran firman. Karena bisa saja ada orang yang mengklaim dirinya sebagai sahabat Kristus, tetapi ternyata tidak memenuhi kriteria. Ada orang-orang mungkin yang protes, ada orang-orang mungkin yang bertanya-tanya, kenapa saya tidak menikmati hidup yang berkualitas? Kenapa saya tidak menikmati perhatian dari Kristus yang terbesar? Padahal saya adalah sahabatnya. Ternyata orang tersebut belum tentu masuk dalam kriteria sahabat-sahabat Kristus. Kita akan melihat kriteria yang pertama dari sahabat-sahabat Kristus, yaitu semua orang yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Orang-orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, orang-orang yang percaya ini yang menikmati wujud kasih Kristus yang terbesar, salah satunya adalah beroleh hidup yang kekal. Jadi, tidak ada identitas yang lain, tidak ada kriteria sebagai orang-orang yang menerima hidup yang kekal, selain orang itu harus percaya. Percaya yang dimaksud adalah menerima Kristus dengan segenap hati tanpa ragu, dan mengakuinya dengan mulut bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 mengatakan, dan semua orang yang mau menerimanya diberi hak sebagai anak-anak Allah, diberi kuasa sebagai anak-anak Allah, dan anak-anak Allah itu adalah ahli waris, pasti memperoleh hidup yang kekal. Lalu kemudian kita masuk kepada kriteria yang kedua. Siapa yang dimaksud dengan sahabat-sahabat Kristus? Semua orang percaya yang menerima pengajarannya. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Jadi para sahabat Kristus adalah yang sudah mendengar pengajaran Kristus, yang sudah menerima pengajaran Kristus. Oleh karena itu, pastikan saudara adalah sahabat-sahabat Kristus, saya adalah sahabat-sahabat Kristus, karena kita semua telah, sedang, dan selalu mau menerima pengajarannya. Kriteria yang ketiga adalah semua orang yang mau melakukan perintahnya. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi saudara, 3 hal ini harus benar-benar ada dalam hidup kita semua. Hati kita menerima tanpa ragu, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan mulut kita pun berani mengaku demikian. Lalu kemudian
Kita adalah orang-orang yang selalu rindu untuk mendengar perintahnya, mendengar sabdanya, menerima, menyimpan, menanam itu di dalam hati kita, segala pengajarannya. Dan jangan lupa, yang ketiga ini yang tidak kalah pentingnya adalah kita semua menjadi pelaku-pelaku firman. Kita tampilkan firman di dalam dan melalui kehidupan kita. Kita mau tunjukkan kepada orang-orang luar bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Kita adalah pelaku-pelaku kebenaran. Dan dengan seperti itu, kita menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Nikmati wujud kasih Allah yang terbesar. Dan kita sudah membicarakan ada 4 pengertian, ada 4 wujud, dan itu semua ditujukan untuk kita yang disebut sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.